Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was-sabirin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yunfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia yang paling bersabar, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu belajar untuk bersabar. Karena apapun kalau tidak sabar maka tidak akan berhasil. Mereka-mereka yang berhasil baik aspek kehidupan dunia maupun aspek kehidupan akhirat, landasannya adalah sabar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kamus besar sabar disebutkan sebagai tahan. Yang kedua, sabar itu adalah tenang, tahan menghadapi ujian, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tahan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Itu adalah sabar menurut bahasa. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi masing-masing mengenai sabar. Di antaranya adalah sabar menurut Quraisy Shihab. Sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginan jiwa tersebut untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan luhur. Itu sabar. Jadi sabar itu menahan keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih luhur. Jadi sabar misalnya tidak boros agar kita bisa menabung sehingga bisa mencapai target-target yang diinginkan, itu adalah sabar. Menurut Yusuf Qaradawi, sabar adalah beramal penuh keyakinan bahwa kemudaratan dan ketaatan itu memberi manfaat. Jadi sabar itu adalah ketika kita beramal, kita penuh yakin bahwa kalaupun ada kemudaratan, sesungguhnya kemudaratan itu juga adalah banyak manfaat. Itu sabar. Jadi kita sabar terhadap apapun yang terjadi. Itulah hakikat dari sabar, karena itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagi orang yang sabar itu banyak sekali kemuliaannya. Di antaranya adalah Allah akan memuliakan orang yang sabar. Jadi orang sabar akan mulia di sisi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dan orang yang sabar juga Allah akan mendorongnya menjadi manusia yang bertawakal. Itu bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sabar juga akan sangat tahan terhadap berbagai kondisi yang terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik kondisi itu diduga maupun tidak diduga. Maka sabar juga ada yang membagi ke dalam dua. Satu, sabar kepada hal yang bisa diusahakan. Yang kedua, sabar terhadap hal yang tidak diusahakan, tidak bisa diusahakan. Misalnya sabar dalam sholat, sabar
yang diusahakan. Sabar sholatnya tidak tergesa-gesa, sabar datang ke masjid tepat waktu. Nah, itu adalah sabar. Tapi sabarnya adalah sabar yang diusahakan. Sabar untuk beramal. Sabar rela untuk beramal, gitu ya. Tidak pelit dan lain sebagainya, itu adalah sabar yang diusahakan. Ada juga sabar yang tidak diusahakan. Misalnya saudara-saudara kita di daerah Lumajang tiba-tiba ada erupsi gunung berapi, nah itu sabar yang tidak bisa diupayakan karena itu terjadi atas kehendak alam. Meskipun sesungguhnya itu bisa diminimalisir misalnya dengan teknologi, dengan peringatan dini dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi orang yang sabar itu sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seseorang, maka Dia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang mulia. Jadi orang yang diuji itu berarti hanya orang-orang yang dicintai Allah. Kalau dia sabar, ketika diuji dia akan menjadi mulia atau mujtabah, menjadi orang yang mulia. Dan jika dia rela, jika dia ridho kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang mustafa atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Orang yang sabar juga akan mendapatkan pahala sebagaimana tadi yang dibacakan dalam mukadimah, ya, ma'indakum yunfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari yang dikerjakannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Selain itu orang yang sabar akan mengambil hikmah. Jadi sabar itu bukan berarti diam, tapi dia mengambil hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan-nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan orang yang sabar itu Allah akan berikan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya itu dengan surga. Jadi kalau ada dua hal yang dihadapi oleh kita, lalu kita bersabar, maka Allah akan mengganti dengan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, kalau Anda meminta pertolongan maka dua syaratnya, yaitu yang pertama bersabar, yang kedua sholat. Jadi tidak cukup hanya sholat, sabar dulu baru sholat. Sholat aja nggak cukup, atau sabar aja nggak cukup. Sabar, sholat, sabar, sholat. Wasta'inu bis sabri was sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada yang menarik lagi dalam sebuah hadis, tidak ada seorang muslim pun yang disusuk oleh duri atau lebih dari itu kecuali Allah pasti akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, kalau ada masalah-masalah, bahkan hanya tertusuk duri pun, gitu ya, kalau kita hadapi dengan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu macam-macam sabar apa saja? Ada 5 macam sabar. Yang pertama, sabar terhadap kewajiban Allah. Sabar kita mau untuk sholat, itu sabar. Hanya orang sabar yang bisa sholat di masjid. Sabar berpuasa, hanya orang sabar yang bisa berpuasa. Sabar berzakat, hanya orang yang sabar yang bisa berzakat. Kalau tidak sabar tidak bisa berzakat. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah.
Kita dilarang oleh Allah misalnya uququl walidain, berbuat buruk kepada orang tua. Itu juga sabar. Hanya orang-orang yang sabar yang mampu menghindari itu. Sabar tidak memfitnah, itu juga sabar. Sabar tidak membenci orang lain, itu juga adalah butuh kesabaran. Sabar tidak gibah, itu juga adalah bentuk daripada kesabaran. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Tadi misalnya tertusuk duri juga musibah, gunung erupsi juga musibah, corona musibah, gaji telat juga musibah. Itu juga butuh kesabaran. Yang kelima, yang keempat, ya, sabar terhadap tipu daya dunia. Nah, ini level tinggi, lebih tinggi lagi nih. Sabar terhadap tipu daya dunia. Dunia itu sangat menggiurkan. Maka kita agar tawassut di dalam hal menghadapi dunia, tengah-tengah dalam menghadapi kehidupan dunia ini, maka kita butuh juga kesabaran. Yang kelima adalah sabar dalam berjuang. Berjuang kalau kita saat ini mungkin mencari nafkah juga itu butuh kesabaran. Sabar dalam membangun umat, misalnya sebuah masjid. Di sana di dalamnya ada lembaga-lembaga yang dakwah sosial. Itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, nggak bisa mengembangkan dakwah di dalam masjid tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu Ali bin Abi Thalib menarik sekali ini menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW mengenai sabar. Sabar yang paling level tinggi itu sabar yang mana katanya ya? Sabar itu ada 3 macam. Kata hadis, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi musibah sehingga ia mampu menjalaninya, maka Allah mencatat untuknya 300 derajat, yang satu derajat dengan yang lainnya jaraknya antara langit dan bumi. Kalau menghadapi musibah itu 300 derajat pahala. Yang lebih tinggi lagi, sabar melaksanakan perintah Allah. Tuh. Dalam beribadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah, ini 2 kali lipat, 600. Barang siapa yang sabar dalam menghadapi, melaksanakan perintah Allah, sabar untuk sholat, sabar untuk subuh berjamaah, sabar untuk sholat Jumat tidak telat misalnya, ini 600 kali, ya, 600 derajat, yang masing-masing derajatnya itu jaraknya antara bumi dengan arsy, 2 kali lipat. Yang tadi hanya 300 kalau menghadapi musibah, yang kedua dalam menjalankan ketaatan itu 600. Ada lagi yang lebih tinggi di dalam hadis ini, barang siapa yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, maka Allah mencatatnya 900 derajat. Jadi musibah, ibadah, maksiat, nah itu yang paling tinggi itu adalah menghindari maksiat. Maka tidak heran orang mampu menghindari musibah. Banyak yang menolong. Erupsi Gunung Merapi, para pejabat, kadang-kadang para dermawan berbondong-bondong datang ke sana. Tapi kalau menolong ketaatan, nah ini nggak banyak. Bahkan tetangga sebelah pun nggak mau ngetok rumah kita, takut mengganggu kalau pagi-pagi. Lebih dahsyat lagi ini, dalam menghindari kemaksiatan lebih tidak banyak lagi orang yang menolong, maka nilai kesabaran itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Banyak sekali kata-kata mutiara mengenai kesabaran ya. Di antaranya adalah sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Jadi mudah kita ucapkan, mudah kita bahas, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kita kesulitan. Bersabar adalah mutiara. Orang yang sabar
itu berkilau laksana mutiara. Hanya mereka yang bersabar akan bahagia. Hanya mereka yang sabar akan masuk surga. Bersabarlah, sukses dunia dan mendapatkan surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabatul qarabatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.